Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala aidan, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Sahabat asyarifah yang dirahmati Allah, ada dua peristiwa penting yang tidak bisa kita lupakan dari hari raya Idul Adha ini. Kedua peristiwa tersebut adalah ibadah haji dan kurban. Namun pada situasi saat ini, kedua ibadah tersebut harus dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum mereda dan terus bertambah penyakitnya. Tentunya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak boleh serta-merta menurunkan semangat spiritual kita sebagai umat Islam. Kita harus meyakini bahwa selalu ada hikmah besar yang terkandung dari setiap ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita ketahui bersama, akibat pandemi COVID-19 yang mewabah ini di berbagai penjuru dunia, jamaah haji Indonesia khususnya pada tahun 2020 ini tidak diberangkatkan ke tanah suci. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga keselamatan jiwa jamaah dari tertularnya virus corona ini. Pemerintah Arab Saudi misalnya tidak mengizinkan jamaah dari luar negeri untuk menjalankan rukun Islam yang kelima ini. Hanya warga Arab Saudi saja yang dapat melaksanakan ibadah haji ini, dan itu pun dengan pembatasan jumlah dan peraturan yang sangat ketat sekali sesuai protokol kesehatan COVID-19. Bagi calon jamaah haji tahun 2020 khususnya, keputusan ini tentu sangat berat untuk diterima. Setelah sekian lama menunggu antrian kuota haji sampai 25 tahun, 20 tahun, 10 tahun hanya untuk melunasi ongkos naik haji yaitu ONH. Namun pada giliran saatnya berangkat, khususnya pada tahun ini, ternyata mengalami penundaan. Namun ada hikmah besar yang bisa diambil dari keputusasaan ini. Di antaranya adalah kesabaran dan kepasrahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Qur'annya, surat Al-Anfal ayat 46, wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Bersabarlah kalimat asyarifah yang dicintai Allah. Kesabaran sendiri adalah sikap yang paling dibutuhkan dalam menjalankan ibadah haji. Dalam ibadah haji ini, kesabaran juga bisa menjadi ukuran mabrur atau tidaknya haji yang dilaksanakan. Hampir seluruh rangkaian ibadah haji membutuhkan kesabaran, mulai dari pendaftaran sampai dengan pelaksanaan kembali kepada tanah air. Tanpa kesabaran, jamaah haji tidak akan mungkin mampu melewati rangkaian ibadah yang memerlukan kekuatan mental dan fisik seperti tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan melemparkan jumrah. Ini memberikan hikmah kepada calon jamaah haji yang ditunda keberangkatannya untuk semakin melatih kesabaran sebelum waktunya berangkat nanti. Insya Allah kesabaran dalam menerima penundaan ini nantinya akan menjadi wasilah kemaburan haji kita kelak nanti. Hikmah kedua yaitu adalah kepasrahan atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan panduan. Jika kita memiliki tekad yang bulat dalam melaksanakan sesuatu, maka kita harus pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini termaktub dalam surat Ali Imran ayat 159. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dengan ditundanya haji tahun ini, para calon jamaah haji harus yakin dan pasrah pada Allah karena ini juga merupakan ketetapan dari Allah. Haji sendiri adalah ibadah yang harus diawali dengan kepasrahan karena harus pergi jauh meninggalkan orang-orang yang dicintainya dan harus berjuang menyelesaikan rangkaian kewajiban dan rukun haji. Kan ihram warna putih yang dipakai jamaah pun sudah menandai bahwa para jamaah haji pasrah dan takdir kepada Allah. Karena itu seperti mayit yang terbungkus kain kafan. Dan dengan kepasrahan inilah tentunya akan menjadi para calon jamaah haji lebih tenang dalam ibadahnya.
Sahabat Asyarifah yang dirahmati Allah, ibadah kedua yang kita lakukan di tengah pandemi Covid ini yaitu adalah ibadah kurban. Di tengah wabah ini, ibadah kurban akan lebih bermakna dan terasa bagi masyarakat yang ekonominya di bawah standar, yaitu ekonomi masyarakat yang semakin lemah gara-gara pandemi ini. Selama pandemi ini, berbagai sektor tak terkecuali sektor ekonomi ikut terkena imbasnya. Banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan kehidupannya karena harus kehilangan mata pencariannya. Kurban bisa menjadi bukti kepekaan sosial masyarakat mampu terhadap yang lemah. Kurban semakin memberikan kesadaran kepada kita bahwa harta yang kita miliki bukanlah mutlak milik kita. Harta dan materi di dunia hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat hak orang lain. Kenikmatan yang kita rasakan tidak akan berkurang sedikit pun ketika harus dibagi dengan orang lain melalui pembelian hewan kurban ini. Kita harus menyadari bahwa sesungguhnya hakikat memberi adalah menerima. Manusia tidak perlu khawatir karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak sekali. Saking banyaknya nikmat Allah, kita tidak akan bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 18, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tahsuha innallaha laghafurur rahim." Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan pengorbanan harta melalui hewan kurban ini, kita juga akan mampu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini selaras dengan makna kurban itu sendiri, yakni qariba yaqrabu kurban wa kurbanan wa kirbanan, yaitu artinya dekat. Sehingga kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Sahabat Asyarifah yang dirahmati Allah, dari hal ini kita bisa menarik dua hikmah dari ibadah kurban di masa pandemi Covid-19 ini. Yang pertama adalah hikmah vertikal, yaitu semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hikmah horizontal, yakni kedekatan sesama manusia dengan saling berbagi rezeki di tengah situasi sulit akibat pandemi ini. Wallahu muwaffiq ila aqthariq. Wassalamualaikum